Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah untuk yang tahun kelima ya. Kita sudah rutin melaksanakan ziarah waliullah di sekitaran Banten. Mudah-mudahan ini wujud kecintaan kita kepada ahlul ilmi, wujud kecintaan kita kepada orang-orang yang berilmu, sehingga dengan begitu kita termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin. Insya Allah. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengikuti jejak langkah para ulama, para aulia, ini juga mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang mungkin baru tahun ini berkesempatan ikut ziarah keliling waliullah menjelang bulan suci Ramadan, ini rutin dilaksanakan, bukan kita melaksanakan ini karena mau jalan-jalan. Ya, gimana mau jalan-jalan coba? Hujan begini, basah urusannya ya, Bapak ya. Tujuan kita ziarah ini yang pertama, yang dituju ini para waliullah. Bahkan ada wali kutub, salah satunya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini tujuan pertama kita berziarah ini, supaya karena yang diziarahnya ini adalah para ahli ilmu. Ya. Bahkan ulama Nusantara ini sepakat kalau ilmu-ilmu di Nusantara ini pusatnya ada di Syekh Marfut Termas dan juga di Banten dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani turun kepada muridnya, salah satunya adalah Syekh Asnawi Caringin yang sesaat lagi nanti kita mau ziarahi. Nah, mudah-mudahan dengan kita menziarahi para waliullah, para ahli ilmu ini, kita yang tidak pernah ketemu dengan beliau-beliau ini, yang tidak pernah berjumpa dengan beliau-beliau ini, diaku sebagai murid-murid beliau. Nah, tujuan pertamanya supaya diaku jadi murid beliau. Kenapa pengen diaku? Nanti di yaumil qiyamah itu bapak-bapak semua ada syafaat. Selain syafaatul a'dham dari baginda Nabi, ada syafaat dari orang-orang soleh, yaitu syafaatnya para guru-guru kita. Kalau kitanya diaku, ting bating, misalnya kita ini mampir dulu di laundry di nerakanya Allah, ya mudah-mudahan ditarik sama guru-guru kita nih, kan gitu ya. Karena guru kami juga sanadnya sampai ke sini, sampai ke Syekh Nawawi Tenara, sampai kepada nanti ujung-ujungnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu, pertama supaya kita diaku sebagai murid-muridnya beliau. Yang kedua, tentunya kita pengen mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan yang ketiga adalah karena kita mau masuki bulan suci Ramadan, kita menziarahi para wali Allah ini tujuannya untuk melihat perjuangan. Makanya diajak mampir ke sini, ini perjuangan dulu. Saya Asnawi Caringin, ini pondok pesantrennya Pak, pondok pesantrennya. Nah, itu pondok pesantren peninggalan beliau. Artinya nggak kayak kita dulu orang ngaji mah. Kan kita mah enak, yang namanya ngaji disuguhin minum, disuguhin teh susu, disuguhin makanan. Orang dulu mana ada mau makan sulit ya. Perjuangannya luar biasa. Nah, untuk melihat kilas balik beliau-beliau tadi ini sehingga bisa menambah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berziarahlah kamu, karena dengan kita berziarah khususnya kepada para makam waliullah ini bisa melunakkan kolbu kita yang tadinya kolbunya keras gitu tuh. Nah, dengan berziarah ini mudah-mudahan Allah lunakkan kolbu kita
Tujuannya apa sih kalau bu ini biar lunak ini? Kenapa tujuannya? Supaya kalau ibadah bisa ngeresep, supaya kalau kita ibadah bisa khusyuk. Ketika kita puasa, kalbu kita sudah bersih. Tuh. Makanya kalau kita pengen mengenal Allah, belajarnya ilmunya tauhid. Kalau pengen sholatnya, puasanya sah secara rukun, belajarnya pakai ilmu fikih. Kalau pengen sholatnya khusyuk, puasanya resep ke kolbu, baca Qur'annya berasa, dzikirnya berasa, belajarnya pakai tasawuf, pakai akhlak. Nah, pelajaran ilmu tasawuf itu begini, Pak. Ya, berziarah ke makam para wali Allah, yang punya ongkos berangkat umroh, itu ada nilai-nilai tasawuf di dalamnya. Bagaimana ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, padahal mengucap salam assalamualaikum, tapi ini di hati, Pak. Ya, hebat aja Pak Pria kalau nggak sampai nangis, mah. Ya, iya, hebat aja. Kalau kita yang keras hatinya itu ketika berziarah ke makam Rasulullah itu cuma ngasap salam doang, assalamualaikum ya Rasulullah. Wih, tapi hati ini luar biasa, gemeter kayaknya, Pak. Nah, tujuan-tujuan seperti itu untuk melunakkan hati, kalbu kita jadi lunak, sholatnya jadi khusyuk, bisa merasakan penderitaan orang lain, nggak gampang ngejelekin orang lain, tidak berbuat fitnah, berbuat ghibah, dengan hadir atau kita mengadakan ziarah keliling seperti ini. Karena kata baginda Nabi, salah satu tujuan ziarah itu adalah untuk melunakkan hati. Dan yang terakhir, daripada rihlah kita dengan berziarah ini, tujuannya adalah ketika kita bisa masuk ke bulan Ramadan nanti, kalbu kita pun sudah siap untuk bisa memaksimalkan diri menjemput hidayah di bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapaknya jamaah bisa istiqomah. Sekali lagi, kita bukan jalan-jalan. Kalaupun panitia mengagendakan, oh nanti selepas ini kita mandi di Solong, itu mah tambahan doang, nyari anget-anget doang ya Per ya. Apalagi musim hujan ini. Ya, supaya refresh dengan kepenatan kehidupan di dunia, yang kerja di pabrik, yang masih kerja, yang aktivitasnya masing-masing penat, ya kita refreshing lah, sehingga nanti ketika bulan Ramadan masuk pun kondisi fisik kita, jiwa kita sudah siap, badan kita pun sudah siap, insya Allah. Itu saja mungkin, karena ini request biasanya nggak ada, cuman karena Pak Yudi minta, ya wes diadakan. Paling tidak tujuan kita dalam berziarah tadi, bapak-bapak yang sudah sering ikut mah, sudah sering diberi pemahaman. Tapi mungkin ada beberapa yang baru kali ini, setidaknya bisa memahami apa maksud tujuan kita berziarah ke makam para wali Allah ini. Ya, bisa saja. Ya, kan bapak juga nanti yang punya rezeki bisa sodako, ngasih orang, ya, ngasih infak dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini pun jadi penambah amal soleh untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Nanti tahun depan kita juga bisa berjumpa lagi untuk bisa ziarah keliling lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, disehatkan badannya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang lagi sakit disembuhkan sakitnya, yang lagi punya kesulitan dunia diberikan jalan keluar daripada kesulitannya, sehingga dalam beribadah pun kita semua diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.